Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda-Bunda, apakah dengar suara saya? Iya, dengar. Dengar, Boleh. Mbak. Oke. Dengar. Oke, baik. Kita mulai ya. Nah, terima kasih kepada semua Bunda yang sudah bergabung dalam acara kita pada siang hari ini. Jadi di sini nanti kita akan berbincang, berdiskusi dengan tema mengasihi di masa pandemi dan sehat mental untuk ibu menyusui. Nah, perkenalkan nama saya Rini. Nanti saya akan memandu acara pada siang hari ini. Oke, untuk narasumber kita pada siang hari ini ada Dr. Vika Faradiba dan juga ada Mbak Pramita Intan, psikolog. Nah, siang ini kita akan membahas bagaimana agar Bunda tetap bisa menyusui di masa pandemi, sukses dalam menyusui di masa pandemi dan juga tetap merasa bahagia, kemudian terhindar dari stres. Nah, untuk di akhir sesi nanti jangan lupa untuk siapkan pertanyaan terbaiknya ya Bun ya, karena kita akan ada door prize, akan ada 3 door prize untuk mendapatkan buku dari Dr. Vika dan juga 2 door prize dari Sanggar ASI. Oke, kalau begitu kita mulai saja untuk materi pertama dari Dr. Vika. Silahkan Dr. Vika. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, bagaimana Dok kabarnya Dok? Sehat, salam kenal semuanya ya di Sanggar ASI ya. Tetap semangat ya di masa pandemi ini. Ya, semangat. Oke, Dr. Vika Faradiba. Jadi untuk materi pertama ini akan dibawakan oleh Dr. Vika Faradiba. Nah, Dr. Vika ini sekarang praktek di RSJIH Jogja ya Dok ya? Oh iya. Ya, kemudian hobi menulis, kemudian sudah banyak sekali karya bukunya yang sudah diterbitkan ya Dok ya? Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Ya, silahkan mungkin perkenalkan diri terlebih dahulu, Dokter. Iya, jadi nanti mungkin saya minta dibantu untuk share slide-nya ya Mbak ya. Jadi saya dokter spesialis anak, kebetulan saya saat ini sih bertugas di Rumah Sakit JIH ya. Sebelumnya saya udah lama di luar Jawa tugasnya, tapi saat ini saya memang di Rumah Sakit JIH. Kemudian saya punya 2 putra-putri juga ya sama lah, kita juga sama-sama menyusui ya dulu fasenya. Jadi nanti ada sharing-sharing sedikit lah tentang fase menyusui. Kemudian ya itu tadi memang benar saya punya hobi nulis sejak lama, biasanya tuh dulu nulis di tabloid ya, nah kita, tapi sekarang kan sudah nggak ada lagi ya, sekarang modelnya sudah sosial media dan kemudian buku-buku artikel-artikelnya itu sudah dikumpulkan akhirnya jadi buku. Ada buku cerita anak, ada buku yang sekarang kita akan bagikan itu parenting, tentang orang tua baru, persiapan orang tua baru. Kan memang begitu punya anak, jadi ibu pertama, jadi orang tua pertama tuh waduh pusing banget saya lihat ya. Kalau itu kan sehari-hari saya temui, soalnya setiap hari seperti itu. Nanti mungkin kita akan berbagi ilmu juga ya, terutama kan di masa pandemi tambah bingung lagi deh, karena banyak hal baru memang ya, yang kita bantu untuk sharing-sharing di sini. Oke, luar biasa sekali ya Dok ya. Baik, kita mulai saja Dok ya, saya bantu untuk share screen-nya, materinya. Terima kasih ya. Sudah terlihat Dok? Ya, betul ya. Oke, saya coba slideshow dulu. Nah,
Silakan Dokter Tika. Ya, jadi ini kita mungkin dimulai dari judul dulu ya. Jadi sukses mengasihi di masa pandemi ya. Jadi memang ada bedanya nggak sih dengan masa pandemi dan non pandemi ya? Pasti ada ya, karena memang ada penyakit baru tadi ya. Jadi penyakit baru itu memang jadi sesuatu yang baru juga untuk kita semua dalam penanganan, dalam ibunya juga. Tetapi ibu tetap harus ingat bahwa tetap bisa memberikan ASI ya, dan hindari susu formula walaupun di masa pandemi juga. Walaupun nanti misalnya ya, saya akan jelaskan nanti ibunya menderita COVID gitu, itu tetap bisa kok menyusui. Jadi ini tetap semangat kita bahwa ASI itu wajib diberikan. Apabila memang harus terpaksa susu formula, itu tentu ada saran dokter, dan biasanya dokter itu mempunyai pertimbangan-pertimbangan ya, dilihat dari berat badan anaknya, dilihat dari kondisi ibunya, seperti itu. Nah, jadi ASI ini tetap yang terbaik karena ASI dari ibu yang berbeda cocok dengan anaknya itu, kondisi anaknya. Misalnya ibunya itu mempunyai bayi prematur, ya paling cocok ASI dari ibunya sendiri. Kenapa ya? Susu ASI ibunya tadi itu paling cocok dengan kondisi prematuritas bayinya itu. Ya itulah makanya tetap kita usahakan walaupun di masa pandemi tetap diberikan ASI ya. Slide selanjutnya. Nah, ini ya, jadi kita mau cerita ya tentang tadi ya, berhubungan dengan yang kita akan bahas sekarang ini ya, dengan sehat mental tadi. Jadi sebenarnya apa aja sih yang mempengaruhi keluarnya ASI itu? Nah, ini ya kita lihat itu yang bagian bawah itu kan ada bayi lagi menyusui ya. Jadi refleks pada bayi yaitu refleks menghisap, menelan itu juga mempengaruhi keluarnya ASI tersebut. Contohnya sekarang ini ibu-ibu zaman now mungkin karena Sang Rasi mungkin udah tahu ya latar belakang kenapa kok konselor ini sekarang digalakkan, karena sebenarnya ibu-ibu sekarang tuh malas nyusuin ya, dia senangnya mompa aja. Nah, tetapi ingat ya, ini harus diingat lagi nih, fisiologi laktasi nggak terjadi itu kalau pompa terus tanpa netek ya. Tanpa netek nggak terjadi. Kenapa? Beda. Mengosongkan payudara sama netek itu lain. Jadi boleh pompa tapi nggak boleh terus-terusan. Kalau yang ada sekarang kan dipompa, ditransfer, tidak direct breastfeeding. Nah, itu kan nggak ada soalnya di dalam fisiologi laktasi, inilah yang pengaruhinya. Jadi bawah ini adalah adanya bayi yang mengisap langsung, bayi yang netek langsung tadi, beda dengan dipompa-pompa terus. Jadi walaupun memompa tetap ada harus fasenya bayinya itu netek langsung kepada ibunya. Kemudian berikutnya, lalu ini ya, ada hormon-hormon. Nah, ada hormon prolaktin, hormon oksitosin gitu ya. Ini juga mempengaruhi di dalam produksi ASI. Jadi ASI itu punya sirkulus gitu ya, ke circle, jadi proses. Jadi dari mulai menetei, dari mulai makanan, asupan nutrisi ibunya, kemudian hormon-hormon. Nah, itu juga semua mempengaruhi. Nah, hormon-hormon inilah yang bisa berpengaruh pada waktu stres tadi ya. Kalau kondisi ibunya stres, capek, itu memang bisa berpengaruh. Selain itu juga memang kalau obat-obatan, misalnya obat-obatan tuh bekerjanya di mana? Bisa di hormon oksitosinnya nih, galactobus. Tetapi jangan lupa neteknya tetap, makannya tetap. Jadi bukan cuma satu obat bisa mempengaruhi semuanya, enggak gitu ya. Mungkin bisa dipahami dulu ya dari fisiologi laktasi ini. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini ya, semakin produksi ASI akan meningkat semakin sering bila payudara dihisap dan dikosongkan. Nah, kadang-kadang kan bisa diganti nggak dok dengan memompa tadi, kan sama-sama dikosongin tuh. Prinsipnya kan dikosongin, tetapi tetap berbeda ya. Jadi bisa saja dipompa kalau misalnya ibunya bekerja, ibunya terpaksa harus bepergian, itu bisa ya sebagai alternatif tambahan, tetapi itu tidak menggantikan gitu ya. Tidak menggantikan fisiologi laktasi bahwa harus dinyatain ini. Oke. Slide selanjutnya. Nah, ini ya, jadi ASI ini sangat penting karena ada periode emas perkembangan anak. Nah, kita lihat dulu ya selanjutnya ya, slide. Nah, apa sih kita lihat, kita ulang sekilas ya, bahwa apa sih sebenarnya 1000 hari kehidupan itu, 1000 hari kehidupan itu adalah, mungkin bisa diklik satu lagi ya Mbak ya, 1000 hari kehidupan itu mulai dari masa kandungan
dan 2 tahun kelahiran anak. Nah, jadi sebenarnya periode emasnya, selalu dibilang periode emas itu mulai kapan ya? Sejak dalam kandungan sampai usia 2 tahun golden period tadi. Nah, 2 tahun ini juga fase ini ya, fase masih menyusui ya. Sebenarnya kan kita kan dianjurkannya menyusui hingga sampai 2 tahun. Slide selanjutnya. Nah, ada apa sih dengan 1000 hari pertama kehidupan ya? Saya pinjam quotes-nya dari film ya. Slide selanjutnya. Nggak apa, slide selanjutnya dikeluarin. Nah, ya, jadi ini ya, Bu ya. Jadi inilah yang terjadi di 1000 hari kehidupan. Kenapa kok dibilang golden period tadi ya? Nah, dari waktu kita hamil ya dalam kandungan trimester pertama, 3 bulan pertama itu ya terjadi pembentukan organ otak, hati, jantung, ginjal ya, organ penting ya. Lalu kemudian trimester kedua dan ketiga itu kan penambahan berat badan anaknya ya. Tapi trimester pertama inilah pembentukan organ. Nah, kalau terjadi sesuatu di masa kandungan ini, tentu tadi bisa berdampak permanen. Misalnya terjadi infeksi, terjadi kurang gizi ibunya, gitu ya. Itu bisa berpengaruh kepada bayinya. Nah, itulah kenapa kok golden period anak itu dari sejak kandungan. Lalu kita lihat di sini masih terjadi perkembangan organ-organ penting yang sangat pesat dari lahir sampai 6 bulan. Bahkan kita bisa lihat yang di yang bagian oranye-oranye itu adalah otak ya, itu gambaran saraf otak anak. Jadi dari newborn itu saraf-sarafnya sedikit, 1 month mulai agak banyak, 9 bulan sampai 2 tahun hampir penuh. Nah, 2 tahun menuju adult kan hampir sama ya, nggak terjadi perubahan terlalu signifikan kan. Karena memang dari 2 tahun ke atas itu pertambahan saraf otak nggak terlalu banyak. Jadi 0 sampai 2 tahun inilah proses pertumbuhan otak yang sangat pesat. Kalau misalnya terjadi dampak ya, misalnya di 0 sampai 2 ternyata anaknya kurang gizi, anaknya sering sakit, terganggu ya pertumbuhan otak, maka khawatirnya pertumbuhan pesatnya ini nggak maksimal gitu. Jadi anaknya pertumbuhan sarafnya ya mungkin cuma sampai 9 bulan atau 1 tahun seperti itu ya gambarannya, nggak bertambah lagi karena dia sering sakit, kurang gizi tadi. Padahal setelah 2 tahun sudah nggak bertambah lagi. Nah, tentu kita kehilangan golden period, gitu maksudnya. Slide selanjutnya. Nah, ini ya. Lalu apa sih akibatnya kalau kurang gizi, Dok, di 1000 hari kehidupan? Jadi dari kandungan sampai 2 tahun tadi ya, ternyata itu tadi ya bisa menyebabkan gangguan sel otak yang irreversibel. Kenapa ya? Karena ada beberapa infeksi yang memang terdampaknya irreversibel, nggak bisa diperbaiki lagi, misalnya CMV, tokso gitu. Jadi sehingga persiapan pemeriksaan kehamilan tuh juga penting gitu. Nah, kemudian nanti gimana dengan COVID, Dok? Nanti kita bicarain ya, kalau ada infeksi baru ya di masa pandemi ini, nanti kita bicarain COVID pengaruh nggak gitu ya. Tapi kalau tokso, rubella, yang sebelum ada COVID ya, itu bisa berpengaruh. Kemudian pertumbuhan otak terhambat, anak tidak cerdas, anak lemah dan mudah sakit tadi ya, kalau kurang gizi kan bisa terjadi hambatan juga untuk daya tahan tubuhnya. Anaknya jadi stunting ya, kalau stunting itu kan sudah kronis gitu, jadi sebelumnya sudah nggak berkembang otaknya. Nah ini kan jelek ya jadinya, kalau stunting berarti anaknya sudah kena dampak sebelumnya sebenarnya di otaknya, di berat badannya, sehingga anak tuh sulit mengikuti pelajaran dan dewasanya sulit mendapatkan pekerjaan. Nah, inilah dampak jangka panjang dari kurang gizi di 1000 hari kehidupan. Slide selanjutnya. Nah, jadi apa sih yang saya nggak membicarakan tentang ibu hamil ya, karena kan nggak terlalu banyak yang saya detilkan, tetapi yang penting untuk anak itu apa sih ya, ini ya, inisiasi menyusui dini harus dilakukan. Ini yang untuk 1000 hari kehidupan ya. Kemudian pemberian ASI eksklusif, pemberian ASI sampai 2 tahun, dan tentunya makanan pendamping. Jangan lupa dipantau tumbuh kembangnya, diberikan vitamin A, imunisasi, lalu perilaku hidup bersih sehat ya untuk mencegah infeksi pada anak. Slide selanjutnya. Nah ini ya, jadi inisiasi menyusui dini itu apa sih ya? Kita akan ulang sedikit ya. Inisiasi menyusui dini itu pemberian ASI segera ya setelah bayi lahir, lalu bayinya belum dibersihkan, lalu bayi yang ditaruh di dada ibu dibiarkan menempel dan ditunggu rangsangan untuk menyusunya. Apabila selama sejam ini menempel ini bayinya kok nggak berhasil netek ya dok ya, nggak apa-apa, yang penting sudah ditempel. Kenapa? Di situ dia sudah dapat kehangatan, di situ dia sudah merangsang juga tadi hormon-hormon ibunya, mengurangi baby blues gitu ya. Jadi dengan segera menempel, rawat gabung itu juga mengurangi baby blues dari ibunya karena kan dia deket gitu loh sama ibunya. Slide selanjutnya.
Nih ya, jadi manfaat bagi ibu ada meningkatkan pemberian ASI eksklusif, meningkatkan kasih sayang ibu dan bayi, tadi ya merangsang hormon-hormon yang kita tadi, produksi oksitosin, prolaktin, kemudian baik di bayi juga bisa mendapatkan kolostrum kalau sudah ada keluar, itu kan bisa langsung dapat pada waktu IMD itu tadi. Sementara kolostrum itu kan bagus ya untuk daya tahan tubuh anak. Ya, oke. Slide selanjutnya. Nah, ini kalau ini ASI eksklusif, nah ini juga ibu-ibu jangan tergoda gitu ya, kalau ASInya kosong, kok kayaknya belum keluar setelah lahir, ini kan pertama kali jadi ibu kan itu yang ditanya terus ya, 3 hari dok anaknya nggak minum, itu paling sering lah pertanyaan saya. Nah, ini jadi sering harus diulang-ulang, kan nggak mungkin saya presentasi di depan pasien ya, jadi ini mudah-mudahan yang di sini nanti bisa dapat bekal lah ya, jadi inilah gambarnya, kenapa kok nggak apa-apa gitu ya, jadi kita jangan ekspektasinya tuh ASInya langsung yang di kanan itu ya, yang penuh itu, begitu lahir langsung ibunya ASInya banyak sampai hampir setengah botol gitu kan, enggak ya. Jadi sebenarnya ASInya memang benar sedikit-sedikit aja, malah mungkin rembes-rembes aja yang seperti yang paling kiri itu yang pertama. Kenapa? Misalnya lambung bayinya juga kecil, sebesar biji ceri. Ibu nggak perlu khawatir. Biasanya kalau saya itu dipatokkan bisa ditimbang tiap hari berat badan bayinya. Prinsipnya 3 hari tidak lebih dari 10%. Karena apa? Karena 15% ke atas itu kan dikhawatirkan dehidrasi tadi bayinya. Jadi bisa ibu mantaunya dari berat badan biar tambah mantap gitu ya. Oh, berat badannya turunnya berapa persen sih bayinya? Nah, semua bayi lahir pasti turun ya berat badannya. Nanti akan kembali ke berat lahir sesuai dengan ASInya tadi sekitar 7-10 hari. Jadi nggak masalah ya kalau bayinya tuh beratnya turun. Nah, kalau di atas 15% baru bisa berpotensi dehidrasi. Tapi kalau turunnya nggak sampai 15%, itu nggak dehidrasi. Nah, rata-rata itu 3 hari aja nggak minum, itu nggak nyampe 10. Nah, jadi biasa saja, ditunggu aja ASInya. Gitu. Pasti akan keluar juga ya. Ibu nggak usah stres karena itu. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini ya, jadi manfaat ASI itu banyak sekali ya, dan bukan cuma untuk bayinya, jadi untuk ibunya juga sangat penting. Jadi ada beberapa yang mungkin karena unwanted pregnancy atau unwanted child, begitu lahir ibunya tuh nggak mau netein anaknya. Itu ada. Yang kita akan ingatkan bahwa Bu, ASI itu menyusui itu bukan cuma untuk ibu loh, bukan cuma untuk bayi loh, tapi juga untuk ibu. Apa? Yaitu rahimnya itu cepat kembali, perdarahannya cepat selesai, nifasnya cepat selesai. Kemudian juga kalau rajin tuh netekin bisa terjadi KB alamiah. Nah, KB alamiah ini harus rutin, netein malam hari, netek langsung ya. Itu akan jeda sendiri amenorrhea, nggak mens gitu. Sampai 2 tahun pun nggak apa-apa, karena kan menyusui tadi. Jadi secara tidak langsung memang sudah akan jarang gitu ya mensnya. Jadi anaknya juga nggak deket-deket jaraknya seperti itu. Nah itu kepentingan ASI tadi dari ibu dan anak. Jadi nggak cuma anaknya yang dapat manfaat. Kalau bayinya ya jelas dapat zat gizi yang sangat banyak. Kan tadi kan dari 1000 hari kehidupan yang terbagus apa? Sarannya kan IMD, ASI eksklusif, makanan pendamping masih diikuti ASI sampai 2 tahun gitu kan. Kemudian juga bebas alergi. Kenapa ya? Karena memang kalau susu formula kadang ada yang alergi, ujung-ujungnya mau balik lagi netein. Ini sering terjadi seperti itu. Karena susu formula yang cocok itu belum tentu kalau punya anak alergi atau riwayat alergi di keluarga itu susu formula alerginya nggak satu merek, kadang langsung cocok, kadang harus naik yang asam amino, yang pahit banget rasanya gitu. Jadi kalau pakai ASI udah bebas dari alergi tadi. Oke, slide selanjutnya. Nah ini ya, jadi untuk kecukupan 2 tahun tadi ya, 0 sampai 2 tahun, tetap jangan lupa makanan pendamping ASI ya. Mungkin diklik sedikit Mbak ininya. Ya, jadi ini ya, ASI tetap dilanjutkan sampai usia tahun. Lalu makanan pendamping ASI-nya itu dari usia 6 bulan dimulai kalau nggak ada masalah ya. Ada beberapa kasus mungkin berat badannya kurang, nah itu bisa agak dipercepat sekitar 4 bulan gitu, umur 4 bulan. Kalau di atas 6 bulan sudah bisa, jangan lupa merubah konsistensinya, merubah konsistensi dari lemak, lembek sampai makanan keluarga itu 1 tahun. Jadi jangan umur 1 tahun masih blenderan itu ya. Ini
ini pesannya seperti itu, singkat ceritanya. Jadi, apa dok? Karena kalau umur setahun ibu blender, dia adanya nelen, cuma nelen tok gitu. Nggak ada mengunyahnya. Sampai kapan dia nggak mengunyah? Nanti bisa-bisa sampai umur 2 tahun dia nggak ngunyah, nelen aja. Makanya memang cepet nelen tok, dan itu juga nggak menambah ke berat badan. Nanti pertanyaan lagi, dok, kok anak saya sampai 2 tahun nggak bisa makan nasi, kok terus gitu. Ya setiap hari di blender, ya kan? Kalau di blender dia nggak terangsang-terangsang tuh untuk mengunyah gitu, nelen tok gitu. Ada masalah nggak dok dengan anak saya? Nggak ada sebenarnya, tapi karena nggak pernah diajari. Jadi masalahnya bukan anaknya nggak bisa ngunyah, anaknya bermasalah, anaknya tukang muntah, enggak juga. Tapi karena kita terlambat ya mengenalkan uh, perubahan konsistensi tadi. Jadi ini penting ya. Jadi hanya satu slide gini aja tuh nggak lulus itu di di praktek gitu. Jadi lumat, lembek, keluarga itu kadang nggak semua seperti itu. Kemudian nanti stuck ya, biasanya 1 tahun itu stuck dia, nggak akan naik berat badannya kalau seringnya cuma lumat blenderan itu. Jadi yang seperti gambar ini, yang cemong-cemong ini cuman sekitar awal-awal bulan, 6 bulan awal aja. Kalau setelah itu 9 bulan jangan yang seperti itu lagi. Ya. Oke, slide selanjutnya. Nah ini ya, jadi ini adalah termasuk salah satu faktor juga ya. Waktu ibu-ibu baru menyusui awal itu ya. Boleh nggak sih neteknya pengen miring, pengen sambil tiduran, boleh banget ya. Sebenarnya ada yang dari neneknya mungkin, kamu nggak boleh tiduran, neteknya, dan sebenarnya enggak ya. Boleh-boleh aja asalkan ya, ini ya, yang penting dijadiin patokan adalah kepala dan tubuh bayi itu dalam posisi lurus. Maksudnya gini, dada ke dada ibu ke dada bayi, perut ibu ke perut bayi. Nah, kepalanya bayi menghadap ke payudara. Itu lurus ya, jangan sampai bayinya itu kepalanya noleh, badannya nggak sama dengan kepalanya. Itu namanya nggak satu garis. Kenapa? Nanti akhirnya jadi lecet karena itu kan ketarik. Jadi ada faktor efek penarikan. Nanti kan biasanya tuh yang dicek kalau di polilaktasi itu ini dulu. Sudah tahu nggak posisi menyusui yang benar gitu ya? Karena kadang-kadang dengan posisi yang nggak, dia soalnya bedanya tuh sedikit aja. Kita kadang nggak ngeh gitu bahwa itu salah gitu ya. Jadi bayinya noleh gitu loh. Bayinya posisinya noleh, badannya ya lurus, bagi kita tetap lurus, tapi bayinya kan kepalanya noleh ke payudara. Padahal sebenarnya harusnya muter. Badannya tuh ngadep ke ibunya, perutnya ke dada ibu, perutnya ke perut ibu, dadanya ke dada ibu. Itu aja. Ibu mau miring, ibu mau tidur, ibu mau duduk, yang penting ibu jaga supaya garis lurus tadi. Karena kan bisa mempengaruhi perlekatan, bisa membuat putingnya lecet. Slide selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi ini perlekatannya tadi ya, Bu ya. Jadi intinya puting payudara nggak berpengaruh. Jadi kalau bayangannya itu putingnya itu nyentil kayak di bawah itu yang sebelah pojok kanan itu ya. Jadi nggak seperti itu ya. Jadi dengan posisi, terutama tadi posisi tadi ya, posisinya sudah lurus akan menyebabkan pelekatannya itu lebih bagus, lebih baik gitu ya. Kenapa? Karena kan harusnya mulut bayi itu bisa masuk semua ya di areola mamanya itu. Tidak seperti yang nyantol itu, dan nggak mungkin itu terjadi nyantol begitu, sakit ibunya ya. Jadi putingnya mau datar, mau banyak ya keluhan tentang puting itu. Itu nggak ngaruh kesuksesan menyusui ya Bu ya. Jadi posisi dan pelekatan yang mempengaruhi. Jadi nggak seperti yang di sini gambar ini. Jadi yang digambar itu bahwa cuma nyantol di puting itu nggak terjadi tuh, malah sakit. Jadi harus yang di atas ya, yang pelekatan yang benar yang sebelah kiri itu. Jadi bayinya mangap, dengan sendirinya bayinya itu jaringannya itu akan masuk semua yang sebelah kiri ya, kiri atas dan kiri bawah. Kalau yang salah itu kan kanan atas bawah. Ya, jadi nggak semua jaringan areolanya itu akan tersedot kalau secara menyusuinya. Nah, gimana caranya supaya perlekatannya ini benar dengan posisi tadi? Jadi benar-benar bayinya itu menghadap ke payudara ibunya, lalu kemudian mulutnya terbuka lebar gitu ya, kemudian hampir 2/3 areola mama tuh masuk, jadi nggak kelihatan sedikit aja sepertiga. Oke, slide selanjutnya.
Nah, ini ya, jadi kalau terjadi lecet gimana ya? Memang akhirnya ibunya tadi ya, bisa infeksi, bisa kesakitan, bisa stres tadi juga ya, lalu akhirnya berhenti, payudaranya bengkak. Kalau sudah begini bagaimana ya? Memang apa boleh buat diistirahatkan dulu ya, diistirahatkan dulu. Lalu bisa saja dipompa, diberikan dengan cangkir atau sendok asinya, diobatin. Nah, sekitar 2 hari lah biasanya, 2 atau 3 hari itu luka-luka biasanya sudah sembuh, bisa menetes lagi. Nah, supaya mencegah tidak terjadi lagi gimana ya, posisi dan perlekatannya harus betul dulu. Oke, slide selanjutnya. Nih ya, jadi mengoloskan ASI ke puting, terus bisa juga pakai beberapa krim-krim ya, krim-krim. Nah, usahakan di benerin cara posisi dan pelekatannya. Slide selanjutnya. Nah, ini tentang masa pandemi sekarang ya, kita akan bahas tadi kan kesuksesan menyusui selain ibu COVID itu hampir sama ya, posisi dan pelekatan, lebih sering menyusui, banyak makan, lalu lanjutkan ASI sampai 2 tahun. Kemudian gimana dengan ibu yang positif COVID? Slide selanjutnya. Ya, jadi ini ada beberapa penelitian ya bahwa menyatakan ternyata SARS-CoV itu tidak ada di dalam cairan amnion bayi, kemudian sekret vagina, tali pusat, dan bahkan di air susu ibu. Jadi alhamdulillahnya SARS-CoV-2 ini tidak menular lewat kandungan. Tadi kan ada beberapa virus ya, virus atau kuman penyakit yang bisa masuk waktu ibu hamil tadi yang trimester pertama. Nah, SARS-CoV ini alhamdulillah nggak melewati itu, jadi nggak masuk ke dalam bayinya. Begitu juga melalui jalan lahir nggak masuk, karena ada beberapa yang bisa masuk lewat jalan lahir. Misalnya hepatitis B gitu, itu lewat jalan lahir bisa. Nah, biasanya kalau hepatitis B, ibunya hepatitis B, kita kan akan kasih tuh imunoglobulin bayinya, jadi ada tambahan selain vaksin gitu. Nah, kalau untuk SARS-CoV-2 ini nggak ada ya, jadi nggak ada perlakuan bahwa bayinya harus dioperasi sesar, nggak ada perlakuan bahwa bayinya harus cepat dilahirkan gitu, nggak ada. Jadi SARS-CoV-2 ini tidak terbukti melewati cairan amnion, tali pusat, ataupun bahkan di area susu ibu juga nggak melewati. Jadi ibunya tetap bisa menyusui. Slide selanjutnya. Nah, ini ya, bahkan malahan kalau di dalam ASI tadi, kan kita kan bicara ASI itu punya kebutuhan, memenuhi kebutuhan bayi ya, yang tadi ya, bebas alergi, memenuhi kebutuhan bayi, bahkan sesuai dengan bayinya, kondisi bayinya. Jadi kalau bayinya prematur, ASI ibunya tuh sesuai dengan kondisi bayi prematur. Lalu kalau untuk di masa pandemi ini, ASI itu tetap terbaik. Kenapa? Dia mempunyai banyak zat ini, ada immunoglobulin, ada asam lemak, free fatty acid itu ya, ada hormon pertumbuhan, dan juga ada lactoferrin. Lactoferrin itu apa? Itu aktivitas biologi, sifatnya antivirus dan antimikroba, antibakteri juga. Banyak virus yang bisa ditanganin ya, misalnya bisa dihancurkan lah oleh lactoferrin ini, termasuk SARS-CoV-2. Jadi kita malah mendapatkan keuntungan kalau ibu COVID tadi menyusui bayinya. Jadi dari kandungan imunoglobulin ASI-nya itu tetap dapat. Slide selanjutnya. Nah, ini ya, jadi ibu-ibu yang punya COVID, terkeserang COVID positif, itu tidak perlu takut apabila menyusui bayinya, karena justru ada imunoglobulin nih. Kita lihat bahwa imunoglobulin M yang waktu pertama kali dia kena itu tinggi, termasuk di dalam ASI tadi, termasuk juga imunoglobulin G ada di dalam ASI, sehingga ibu bisa melanjutkan menyusui. Slide selanjutnya. Nah, ini ya, tetapi ibu juga tetap harus hati-hati ya. Ini kan beberapa penelitian menyatakan nggak ada terdapat SARS-CoV-2 itu di dalam ASI, tetapi ibu juga harus hati-hati karena tetap ibu harus menjaga droplet. Ya, ibu yang COVID tadi ya, droplet. Jadi SARS-CoV-2 yang ada dalam tubuh ibunya itu menularnya lewat apa, Dok? Lewat droplet. Jadi kontak setelah lahir gitu. Waktu kontak. Jadi bukan dari ASI-nya, bukan dari jalan lahir, bukan dari dalam kandungan, tetapi justru droplet ibunya. Nah, caranya gimana, Dok? Kalau menular lewat droplet tadi, ya slide selanjutnya.
Nah ini ya, jadi kalau perlu nggak dipisahin ibunya kalau misal tadi ya. Jadi apakah ASI-nya aja dok yang diambil, terus ibunya dipisahin kan nol droplet tuh gitu ya, pertanyaan satu. Terus kemudian atau diganti susu formula aja. Kalau ganti susu formula kan enggak ya, tadi kita udah sepakat walaupun dalam pandemi tetap enggak diganti susu formula karena ASI tadi masih yang terbaik, bahkan punya kandungan immunoglobulin. Lalu kalau pemisahan bagaimana? Pemisahan juga nggak perlu ya. Jadi yang sekarang itu tetap bayinya tuh boleh IMD, tetap boleh rawat gabung, bahkan dekat sama ibunya juga perlu karena ibunya tadi kan banyak dapat manfaat dari proses menyusui tadi. Dari stresnya, dari baby bluesnya bisa hilang. Hanya ibu perlu menjaga protokol kesehatan gitu ya. Slide selanjutnya. Ini ya, jadi kalau untuk ini itu adalah tentang obat-obatan. Nah, jadi kalau ibunya tadi boleh netek langsung, terus jaga prokes ya, jaga protokol kesehatan. Lalu gimana dok obat-obatnya? Biasanya obat yang dikonsumsi ibu COVID itu ada antivirus, ada azitromisin. Nah ini semuanya aman ya, nggak masuk melalui ASI. Jadi tetap boleh konsumsi obat. Malah kalau ibunya tanpa gejala malah tambah boleh kalau nggak ada obatnya. Kadang-kadang kan ada dikasih obat, kadang nggak dikasih obat. Slide selanjutnya. Ini ya, jadi kalau menyusui, anjuran dari WHO itu lakukanlah prokes ya. Jadi boleh menyusui, tetapi tetap ibunya pakai masker, cuci tangan, bersihkan permukaan yang terkontak di sekitar ibu. Slide selanjutnya. Nah, tetapi apabila ibu merasa, ibu COVID ini merasa dia nggak mampu, karena mungkin kan gejalanya kan ada yang asimptomatis, ada yang ringan, ada yang sedang gitu, atau berat, dia tidak mampu, maka dia diperbolehkan nggak perlu nyusui langsung, tetapi tetap berikan ASI-nya tadi dengan ASI perah tadi. Ya, kalau ada pun donor ASI itu juga diperbolehkan kalau memang ibunya sampai pada tahap benar-benar nggak bisa memerah tadi ya, tapi usahakan bayinya tetap diberikan ASI. Oke, slide selanjutnya. Nah, tentu, kita juga ya, keluarga support system ya, keluarga nakes, petugas kesehatannya juga harus mendukung. Jadi ibu juga harus, misalnya ibu dengan sakit COVID, ibu juga diskusi ya dengan nakesnya. Nanti kalau saya kuat, sanggup, saya mau IMD, saya mau rawat gabung. Nah, nakesnya juga berkewajiban untuk membantu itu, membantu IMD, membantu rawat gabung, kemudian keluarga juga misalnya ibunya bisa dan sanggup boleh lanjutkan IMD dan rawat gabung tadi. Slide selanjutnya. Ya, nah ini adalah determinan keberhasilan menyusui. Jadi menyusui eksklusif itu apa aja sih yang bisa mempengaruhi ya. Jadi dari karakteristik ibu dan bayi, kemudian ANC-nya bagaimana, itu berpengaruh ya. Jadi menyusui ini harus dipersiapkan sejak ANC. Jadi ibu bisa memilih lokasi lokasi persalinan, yang mana yang pro ASI, mau melakukan IMD, mau melakukan rawat gabung gitu ya, itu pengaruhi. Jadi semuanya tuh sistem kesatuan. Kemudian keluarga juga harus ikut mendukung bahwa nanti akan tetap ASI eksklusif, karena kadang-kadang saya lihat neneknya misalnya ya, nggak semua sih, tapi paling sering neneknya udah gemes hari ketiga nggak ada ASI, cop langsung yang lain aja dok gitu. Ya saya sebagai dokter nggak bisa maksa ya, jadi saya pasti akan berbicara secara medis, lalu keputusan terhadap keluarga, sehingga ini perlu dikonsolidasi dulu keluarganya, sekeluarganya harus ikut satu kata gitu ya, biar nyambung gitu. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini ya juga jangan lupa tuh ayahnya ya. Jadi ayah juga berpengaruh. Jadi ayahnya kalau bisa sejak antenatal care ya, sejak persiapan juga dikasih tahu, belajar menggendong, belajar untuk membantu merah ASI, apalagi kondisi pandemi sekarang. Apabila ibunya COVID, syukur-syukur ayahnya enggak ya. Kalau ayahnya kena ya boleh buat. Misalnya ayahnya enggak kena, ya juga bisa membantu dalam menyiapkan ASI perah, kemudian juga mensupport ibu gitu kan, supaya ibunya nggak capek, membantu ibu. Nah ini ternyata sangat
tinggi sekali kesuksesan apabila ayah ikut terlibat dalam eksklusif ini ya. Jadi meningkatnya eksklusif breastfeeding selama 6 bulan, menurunnya penggunaan susu formula, menurunnya problem-problem menyusui ya. Karena dukungan ayah saat terjadi masalah menyusui ini sangat penting gitu. Jadi usahakan bapak-bapaknya juga ikutan ya Bu ya gitu. Apalagi di masa pandemi ini saya sangat tekankan karena memang banyak kasusnya ibu COVID. Nah, ibunya kan takut tuh berkontak dan mungkin keluarga yang lain ya juga nggak bisa ya terlalu dekat gitu ya. Karena kan harus jaga jarak. Ya siapa lagi kalau bukan ayahnya. Jadi peran ayah sangat penting ya dalam masa pandemi ini. Slide selanjutnya. Nah ini ya, jadi kalau ini sudah dikeluarkan dari WHO bahwa panduan menyusui di masa pandemi seperti yang tadi ya, bahwa bayinya itu tidak harus dipisah dari ibunya dan tidak harus mendapatkan susu formula karena tidak terbukti bahwa SARS-CoV-2 itu ada di dalam ASI gitu. Jadi boleh ibunya menyusui tetapi memang melihat situasi kondisi apabila ibunya nggak sanggup maka boleh dibantu dengan ASI perah tadi. ASI perah itu tentu butuh bantuan ya dari keluarga untuk menyediakannya, memberikannya gitu ya. Nah, ada baiknya apabila masa pandemi ini mulailah peran ayah itu ya terlibat gitu. Karena kita kan nggak tahu ya, mungkin pada waktu kontrol pertama nggak positif, trimester kedua positif ibunya. Itu sering terjadi. Sering terjadi seperti itu. Atau masuk trimester ketiga baru positif ibunya gitu. Jadi kita menerima ibu dengan COVID, bayi dari meningkat. Slide selanjutnya. Ya, oke. Jawab ya. Yang menarik yang akan mendapat giveaway buku, kalau nggak salah bukunya sudah ada ya di Sanggar ASI ya sekarang, buku panduan untuk orang tua baru lah, yang baru-baru pertama punya bayi gitu dan punya banyak pertanyaan. Saya rasa itu dulu ya. Nanti boleh dilanjutkan ditanya jawab. Oke, terima kasih kepada Dokter Tika Farediba sudah menyampaikan materinya. Kemudian nanti Bunda jangan lupa untuk siapkan pertanyaan. Boleh pertanyaannya silahkan ditulis di chat, nanti kita bacakan satu-satu. Kemudian nanti yang beruntung akan mendapatkan giveaway buku dari Dokter Tika.